mau belajar ilmu hitam tuh karena apa ya Bang? Apa karena kepo aja atau ada penyebab-penyebab tertentu yang dia akhirnya memutuskan untuk mau menggunakan ilmu hitam? Mengandalkan kekuatan gaib, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Kekebalan tubuh. Mencari ilmu hitam itu seakan-akan itu lebih hebat daripada Tuhan gitu. Bertobat gitu setan masih bisa nyerang-nyerang kita nggak sih Bang? Kutuk ya, atau semacam tumbal gitu ya. Selama di sekolah ya kita pelajari tentang ilmu hitam, tentang okkultisme, berapa banyak lah gitu. Kalau dia banyak gunakan itu bisa sampai berjam-jam. Contoh misalnya memberi ke iblisnya tuh gimana sih Bang? Apa kita kasih duit? Untuk keuntungan diri sendiri kah atau ada keuntungan memikirkan untuk keuntungan orang lain? Setan itu, iblis itu bisa memberi apa yang diminta oleh manusia. Ku buka mataku, melihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung dalam hidupku, itulah harap kau beri sempat lihat aku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku,
sahabat, salam jumpa kembali di Soulmate bersama saya Gracia. Saya berharap sahabat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat di rumah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu akibat dari kekerasan keluarga, di mana saat seorang ayah melakukan kekerasan untuk anaknya di rumahnya, anak tersebut bisa saja membalas dendam ayahnya dengan menggunakan ilmu hitam. Oleh karena itu, kita kali ini mau bahas lebih lanjut lagi mengenai ilmu hitam itu sendiri. Di sini udah bersama saya Herdi dan juga Bang Parnas sebagai pelayan anak muda dan juga Bang Rapi sebagai pendeta muda di Gereja GPI Petra. Shalom Bang Rapi. Shalom, Bang shalom, Herdi. shalom. Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, kita kali ini mau bahas mengenai topik ilmu hitam nih. Saya mau nanya dulu deh dari Herdi dulu. Menurut Herdi, ilmu hitam itu apa sih? Mungkin ilmunya hitam ya, nggak putih. Tapi nggak tahu ya, ilmu hitam Makasih mungkin jawabannya. ilmu yang kalau misalnya kita berbicara yang hitam kan sesuatu yang buruk gitu. Mungkin ilmu untuk melakukan sesuatu yang buruk, mungkin. Buruknya itu Ke arah yang gimana negatif. tuh? Mungkin Arah negatif. kalau di pikiran aku tuh santet, mungkin itu salah satu ilmu hitam ya. Contohnya. Contohnya. Kalau menurut Bang Parna, Ya kalau menurut aku sih ya ilmu yang berbaur kekerasan atau sesuatu yang menimbulkan hal yang negatif lah. Sama tadi yang dibilang Bang Herdi, seperti santet, terus seperti kekebalan tubuh. Nah itu Imun gitu, tubuh Bang. sehat maksudnya. Enggak, Sehat, maksudnya nggak bisa sakit. tahan tikam, tahan semuanya lah dari kekerasan gitu. Oke. Kalau dari Bang Rapi sendiri, sebenarnya ilmu hitam itu apa sih dan Alkitab bilang apa tentang ilmu hitam itu sendiri, Bang? Ya, dari pandangan Alkitab sendiri bahwa orang yang berguru atau mengejar ilmu, baik ilmu hitam ataupun ilmu putih, merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena itu melibatkan okultisme. Okultisme itu apa? Okultisme itu adalah penyembahan berhala gitu ya. Nah, jadi itu bahasa sederhananya menduakan Tuhan. Nah, itu kan kita belajar atau menerima kekuatan di luar diri kita. Ya, dan mengakui bahwa kekuatan itu jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Nah, itu artinya menduakan Tuhan, dan di dalam Alkitab itu merupakan satu kekejian di mata Tuhan. Gitu sih. Tapi kan tadi Abang bilang mungkin agak keluar topik ya. Ilmu hitam tuh ada orang yang belajar untuk mendapatkan ilmu itu. Itu ada sekolahnya nggak sih, Bang? Entah Ya. kita kalau udah lulus dapat sertifikat atau apa. Yang pasti sekolah formalnya nggak ada ya. Tadi baru saya mau daftar sih, Bang. Oh gitu ya. Oke, biasanya tuh orang mau belajar ilmu hitam tuh karena apa ya, Bang? Apa karena kepo aja atau ada penyebab-penyebab tertentu yang dia akhirnya memutuskan untuk mau menggunakan ilmu hitam? Biasanya karena dia ingin mencapai sesuatu atau dia misalnya memiliki musuh yang banyak, ya. Jadi dia belajar ilmu supaya mempertahankan diri dari musuh-musuh yang ada, atau dia bisa menyerang balik musuh-musuh tapi dengan menggunakan alam gaib atau kuasa-kuasa kegelapan gitu sih. Kenapa kira-kira orang itu bisa merasa kalau ilmu hitam itu lebih besar daripada Tuhan gitu? Kenapa mereka bisa, maksudnya sampai mencari ilmu hitam itu seakan-akan itu lebih hebat daripada Tuhan gitu? Biasanya orang yang mencari ilmu hitam ya kurang percaya sama Tuhan biasanya. Kalau mereka percaya sama Tuhan, ya kemungkinan besar mereka tidak akan mencari ilmu hitam gitu. Kalau dari Bang Parna sendiri, selama Bang Parna sekolah teologi gitu, banyak gak sih belajar tentang ilmu hitam itu apa? Atau pernah punya pengalaman gak dulu waktu kuliah tuh mungkin ada yang menggunakan ilmu hitam dan mungkin dia di situ kesaksian atau bertobat dari ilmu hitam itu, mungkin bisa di-share di sini. Ya, selama di sekolah ya kita pelajari tentang ilmu hitam, tentang okultisme, dan bahkan juga ya kita dipraktekkan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Mendoakan gitu ya. Nah, mendoakan. Jadi ya banyak sih yang saya temuin orang-orang yang jatuh dalam hal itu, dan ya kita berusaha untuk mendoakan mereka.
membebaskannya mereka lah supaya pulih dari keterikatan okultisme seperti itu. Waktu itu seberapa sulit orang tuh bisa bebas sampai benar-benar mereka pulih dari okultisme itu? Tergantung itunya juga sih. Dia berapa banyak sih kalau istilahnya ilmu, berapa banyak lah gitu. Kalau dia banyak gunakan itu bisa sampai berjam-jam sih. Waktu itu pengalaman kita ada sampai 3 jam kita doakan terus ya akhirnya dia bisa dilepaskan gitu. Kalau tadi kan Bang Rapi mention tentang ilmu putih ya. Sebenarnya ilmu putih itu gimana sih Bang? Mungkin banyak yang nggak ngerti. Saya juga mungkin kurang ngerti ya. Ilmu putih itu sebenarnya untuk kebaikan atau bagaimana gitu? Ya, pada umumnya perbedaan ilmu hitam dengan ilmu putih adalah ilmu hitam itu lebih kepada tujuannya untuk mencelakakan orang atau musuh-musuhnya. Jadi untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ilmu putih biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Tapi pandangan Alkitab terhadap ini semua adalah salah. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan gaib, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain. Itu adalah orang-orang yang terkutuk gitu. Kemudian mengakui dan terlibat di dalam ilmu-ilmu hitam atau ilmu putih itu juga bagian dari menduakan Tuhan. Gitu. Contoh ilmu putih tuh gimana sih Bang? Ilmu putih contohnya misalnya ya untuk kekebalan tubuh gitu, misalnya seperti yang disinggung Bang Parna tadi, kalau dia dipukul dia nggak merasa apa-apa, kalau dia diserang dia nggak. Jadi untuk mempertahankan diri gitu. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk menyerang. Tapi di Alkitab sama-sama nggak boleh ya? Sama-sama nggak boleh, kenapa? Karena melibatkan kuasa-kuasa kegelapan gitu. Walaupun namanya ilmu putih. Ya. Biasanya kalau ilmu putih gitu mereka untuk keuntungan diri sendiri kah? Atau ada keuntungan, memikirkan untuk keuntungan orang lain? Biasanya diri sendiri. Jadi fokus untuk diri sendiri sebenarnya. Ya, fokus untuk diri sendiri. Oke, saya mau nanya nih, kalau orang yang memakai ilmu hitam ataupun ilmu putih itu nanti ujungnya akibatnya untuk mereka sendiri itu apa Bang? Kalau saya lihat ada semacam kutuk ya, atau semacam tumbal gitu ya, karena setan itu, iblis itu bisa memberi apa yang diminta oleh manusia, tapi nggak free. Itu selalu ada gitu, tumbalnya, selalu ada korbannya, baik ilmu hitam baik ilmu putih. Itulah sifatnya iblis gitu. Dan tujuan iblis juga kan untuk membinasakan. Ah, itu dia. Contoh misalnya memberi ke iblisnya tuh gimana sih Bang? Apa kita kasih duit, bayar per bulan atau subscription kayak? Ada pernah saya menemukan satu keluarga yang memang terlibat di dalam okultisme seperti itu. Yang saya lihat yang pertama di antara keluarga mereka ada beberapa anaknya itu meninggal di waktu kecil gitu. Kayak film-film ya? Iya, betul. Meninggal, dan meninggalnya juga ada yang kecelakaan, ada waktu itu papanya lagi motong pohon di ladang gitu ya. Pohonnya ketimpa sama anaknya gitu, sampai segitunya. Iya, kayak film-film horor gitu. Betul. Jadi film-film horor itu sebenarnya bagian dari kehidupan nyata sebenarnya kalau kita perhatikan gitu. Terus berarti pertama kan mereka kayak harus punya tumbal gitu ya Bang? Betul. Itu. Ada tumbalnya. Terus selain itu apalagi ya? Mungkin dampak di luar itu secara mentalnya dia atau psikisnya dia tuh gimana? Terpengaruhi gak sih? Selama dia memberi tumbalnya, dia akan kelihatan percaya diri dengan semua kekuatan yang dia terima. Tapi seperti yang Bang Parna tadi bilang, tujuan iblis itu akan menghancurkan, dan satu saat orang ini pun akan hancur gitu. Tapi bisa nggak sih Bang, misalnya saya pakai ilmu gitu, ilmu hitam, entah Pernah ilmu nggak? hitam. Pernah nggak? Nggak pernah sih, paling ilmu yang saya tuntut di sekolah. Ilmu apa namanya itu? Itu ada matematika, beda. ada IPA, IPS itu ilmu juga kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Bang, tapi misalnya saya pakai ilmu-ilmu tersebut gitu, setelah setelah setahun, udahan ntar saya ngomong sama iblis, kita kerjasamanya sampai sini dulu ya. Itu bisa nggak sih Bang seperti itu, atau setelah itu apa dia tetap pengen kita terus ngasih tumbal ke dia atau gimana Bang?
Biasanya iblis itu tidak mau melepaskan apa yang dia sudah punya. Dia akan kejar terus sampai ujung-ujungnya, sampai orang ini hancur gitu. Karena itulah tujuan iblis. Alkitab berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Berarti nggak bisa stop tiba-tiba. Udah deh, kita nggak bisa sampai orang itu hancur. Nah, hanya kuasa Tuhan yang bisa membebaskan. Berarti kalau tadi kan cerita Bang Parna sama Bang Rapi, ada yang pernah dipulihkan ya, bisa lepas tadi kan sampai berjam-jam. Nah itu gimana? Tadi kan Bang Rapi bilang kalau iblis tuh nggak mau melepaskan orang itu kan. Betul. Terus gimana cara orang itu bisa dipulihkan gitu? Yang pertama, kerinduannya sendiri untuk melepaskan semuanya yang dulu dia gunakan, yang dulu dia percayai. Setelah dia mengenal Tuhan, dia akhirnya tahu bahwa perbuatannya selama ini adalah dosa dan kesalahan. Itu yang paling mendasar dulu. Bahwa dia harus tahu, dia harus sadar kelakuannya selama ini adalah salah. Gitu ya. Kemudian kerinduan untuk dilepaskan. Dan dia harus mengakui semua ilmu-ilmu yang pernah dia terima. Dia harus akui itu semua, baru nanti kita akan doakan ya dalam nama Yesus gitu ya, karena Alkitab berkata roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, gitu kan. Kemudian kita lihat juga di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir setan-setan, gitu. Jadi setan-setan pun akan tunduk kepada orang-orang yang percaya, yang memiliki kuasa dari Tuhan gitu. Tadi kan Abang bilang setelah selesai kerja sama ilmu-ilmu tersebut, mereka nggak mau sebenarnya berhenti kan. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk bertobat dan berhenti, tadi Abang bilang setan tuh sebenarnya pengen sampai kita hancur. Betul. Tapi kalau misalnya kita bertobat gitu, setan masih bisa nyerang-nyerang kita nggak sih Bang? Dia akan terus mencari peluang untuk kembali untuk menyerang kita, kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul pulih dan bertobat dan dia dipenuhi dengan kuasa Tuhan, iblis sudah nggak bisa menyerang dia lagi. Kita gantian serang balik bisa nggak sih Bang? Kayak kesel gitu kan? Ya nggak Oh usah lah. nggak boleh dendam juga sih. Kecuali Walaupun nama iblis nggak boleh dendam. kecuali misalnya dia ganggu anak kita dengan perbuatan-perbuatan gaib tertentu, ya kita bisa kalahkan kuasanya gitu sih. Oke, tadi kan pas awal-awal Bang Rapi bilang tuh ilmu hitam itu salah satu definisinya yaitu menduakan Tuhan gitu Iya, kan. iya. Kalau kita bicara mengenai berhala gitu, itu gimana Bang? Kalau berhala dia mungkin nggak menyerap ilmu apa-apa ya, cuman dia kan lebih menyembah selain Tuhan. Kalau itu gimana cara orang itu dipulihkan kalau bukan berhala gitu? Ya, prinsipnya sama, bahwa kita harus kasih tahu dia bahwa penyembahan berhala itu adalah dosa, salah di mata Tuhan. Alkitab berkata kita harus menyembah Tuhan satu-satunya, tidak ada Allah lain. Itu kan jelas. Bahkan itu kan dari 10 hukum Taurat ada itu kan, hukum yang pertama, ya kan? Jangan menyembah Allah lain, kan gitu kan? Nah, jadi itu sangat jelas. Nah, jadi kita mengedukasinya dari prinsip-prinsip firman Tuhan, baru kita ajak komitmennya dia untuk meninggalkan segala berhala-berhalanya gitu dan menyembah Tuhan satu-satunya. Tapi mungkin sekarang banyak orang tuh nggak sadar ya, berhala itu kan nggak harus tentang Allah lain dalam bentuk patung atau apapun, bisa mungkin Betul. Dia berhala sama pacarnya sendiri, sama pekerjaan, sama Hobinya juga bisa, betul. game atau apapun. Gimana Ya. supaya orang tuh bisa sadar kalau dia tuh udah sampai tahap, wah saya udah sampai tahap saya berhala nih. Mungkin ada orang mikir, enggak saya kayaknya normal-normal aja nih, kerjaan saya biasa-biasa aja, saya main game normal-normal aja. Gimana tahu kalau kita tuh sampai tahap berhala loh gitu. Ya, kalau saya melihatnya adalah apapun yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan itu udah jadi berhala. Dan Gitu. itu salah. Ya, jadi nggak harus menyembah dulu gitu kan. Enggak. Jadi kalau dia lebih prioritas dari Tuhan, udah jadi berhala. Makanya termasuk tadi keluarga bisa jadi berhala, Betul. ya pekerjaan bisa jadi berhala. Kalau kita menomorsatukan itu di luar Tuhan gitu. Mungkin tadi kan Bang Rapi bilang kalau misalnya kita mau dipulihkan dari
mungkin dari berhala ataupun dari ilmu hitam, pokoknya dari yang hal-hal yang menduakan Tuhan itu kita harus ngerti kebenarannya, juga mau mengakui ya. Betul. Mungkin luar sana masih banyak yang bingung gitu, harus mengakuinya itu ke siapa. Mungkin mereka juga nggak dalam komunitas yang positif, mereka jadi bingung harus mengakuinya itu ke siapa gitu Bang. Ya, intinya memang harus didoakan oleh orang tertentu. Orang tertentu ini bisa hamba Tuhan atau bisa orang Kristen yang memiliki tingkat kerohanian yang lebih dari kita. Ya, kita bisa datang ke mereka dan kita bilang, tolong doakan saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, tolong doakan saya ingin melepaskan semua Allah-Allah lain atau berhala-berhala ini gitu sih. Kalau kayak gitu berarti sekarang kita mau berdoa nih Bang buat orang-orang di luar sana yang dia mungkin masih belum dipulihkan dari ilmu hitam ataupun hal-hal lain yang menduakan Tuhan, supaya mereka bisa mau mengakui kesalahannya dan juga dipulihkan sampai iblis tuh nggak bisa ganggu dia lagi gitu. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa pada saat ini kepada seluruh umat-Mu atau anak-anak-Mu yang mendengar perbincangan kami hari ini. Kalau ada di antara mereka yang masih terlibat dengan ilmu-ilmu kebatinan, baik ilmu hitam ataupun ilmu putih, ataupun penyembahan berhala dalam bentuk apapun, kami sepakat berdoa supaya Tuhan menginsafkan mereka, Tuhan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa di mata Tuhan, bahwa itu adalah menduakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan jamah hati mereka, biarlah mereka terbuka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, menyadari dan meninggalkan semua apa yang mereka lakukan selama ini. Dan akhirnya kuasa-Mu yang memulihkan mereka, kuasa-Mu yang melepaskan mereka dari keterikatan okultisme atau ilmu-ilmu kebatinan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang membebaskan, kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Terima kasih buat sharingnya Herdi, Bang Happy, Bang Parna. Sangat sama-sama. memberkati. Dan saya kali ini belajar bahwa kalau saya sendiri sih nggak berani deh kayaknya buat ambil ilmu hitam atau ilmu putih, karena tadi syaratnya itu dari iblis tuh serem banget, kita bisa jadi tumbal dan segala macamnya. Oleh karena itu kalau sahabat merasa terberkati oleh topik kali ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Sampai jumpa kembali di topik-topik berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bring the sunshine.